Jangan pamer kekayaan, pamer punya mobil Lamborghini, punya naik pesawat jet, berarti jangan. Tapi pamer karya dan karya. Dalam soal kebudayaan, kita berani bersaing dengan bangsa manapun di dunia ini. Kontribusi ya dari riset dan inovasi terkait dengan penggalian kebudayaan, menemukan kembali diri kita, ujungnya nanti bisa memperkuat integritas dan kesatuan nasional kita ya sebagai bangsa Indonesia. Gitu. What you have done dan what will you do itu peran terhadap peradaban luar biasa, Pak. Ya karena riset dan inovasi itu kan bagian dari peradaban. Jadi begini ya Mas ya, wawancara Anda ini sebetulnya maknanya itu luar biasa sekali. Ya dengan segala hormat bahwa Anda mempermalukan saya itu nggak apa-apa semua ya, karena nanti arahnya akan keluar semua. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show dengan saya Berlian Irawan. Kali ini kita akan mengupas bagaimana riset dan inovasi dapat mendukung pelestarian dan pengembangan budaya di Indonesia dengan mengedepankan kolaborasi antara periset dan budayawan. Bersama kita telah hadir budayawan, musisi, dan tokoh publik, Jaya Suprana. Halo Bapak. Ya, halo. Dan hadir juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko. Halo Bapak. Makasih. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah mendapatkan penganugerahan dari MURI Indonesia atas penganugerahannya. Selamat Bapak Kepala. Ya, terima kasih itu untuk kita semua ya, bukan untuk saya sebenarnya ya Pak ya. Terkait dengan riset dan inovasi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang budaya dan pelestarian budaya. Nah, bagaimana nih Pak Jaya Suprana, pandangan Anda tentang peran riset dan inovasi dalam melestarikan budaya Indonesia di era modernisasi dan globalisasi? Riset dan inovasi adalah bagian dari kebudayaan umat manusia ya. Iya, di situ. Jadi sikap dan perilaku manusia itu satu diantaranya adalah melakukan riset dan melakukan inovasi. Ya memang kalau kita mendengar perkataan riset dan inovasi itu kan terkesan itu modern, mutakhir, ya keren, jangan. Tapi sebetulnya itu hanya istilah. Sejak awal peradaban manusia, sejak manusia mulai beradab, manusia pasti melakukan riset. Ya, entah itu riset pertama lingkungannya, itu di mana dia bisa mencari hewan untuk diburu, untuk makanan, di mana dia bisa riset bikin api, ya kemudian inovasi. Kemudian melakukan pertanian yang tanaman tadinya liar, kemudian dia menjadi pertanian dan perkebunan. Itu semua adalah riset dan inovasi. Lanjut lagi nih Pak ya? Iya. Ya, jadi lama-lama dia jengkel. Oh, jadi host nggak boleh jengkel. Tapi nggak boleh ya? Nggak boleh dong Pak. Kan kita kan di sini ingin bertanya, memberitahu kepada kawan BRIN semua. Jangan dong Pak ya. Nah, kalau di garis benang merahnya bahwasannya adalah riset dan inovasi adalah bagian dari kehidupan yang sudah ada sejak dulu gitu, dan menjadi sebuah budaya seperti itu ya Pak ya. Tujuannya kan ke sana ya tadi. Kalau saya menarik kesimpulan dari Pak Jaya sendiri ya. Oke. Bisa diterima ya Pak ya? Udah tahu ya sudah. Ya udah. Kan ya, saya nanya lagi. Tergantung pertanyaannya apa dulu. Siap, baik aja ya. Anda jangan jebak saya dong. Bagaimana? Ya seperti itu Pak. Intinya bagian dari kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung sejak dahulu kala. Itu merupakan bagian dari riset dan inovasi yang sekarang menjadi sebuah budaya, sebuah habit ataupun perlakuan yang sudah dilakukan seperti itu. Oke. Ya. Terus Pak, segitu aja Pak.
Oh, Anda bikin Iya, kesimpulan dari Bapak. Anda gitu. bikin pernyataan, dong, Iya, bukan pertanyaan. bukan Ya, pernyataan aja, ya Pak. itu hak Anda. Betul, makanya saya menarik kesimpulan, makanya tadi ada benang merahnya tadi, Pak. Ya. Nah, saya beralih ke Pak Kepala Laksana Trihandoko. Lalu, apa nih Pak peran BRIN dalam riset dan inovasi di Indonesia yang berdampak langsung nih Pak pada pengembangan warisan budaya bangsa sendiri, Pak? Ya, kalau yang dimaksud itu adalah tadi bagaimana kita justru bisa memanfaatkan riset dan inovasi untuk melestarikan, ya kan, dan memanfaatkan warisan budaya yang sudah kita miliki, tentu banyak, ya. Jadi ya contohnya kan kita sudah memulai ekskavasi skala besar yang arkeologi ya, khususnya untuk menggali kembali budaya-budaya, warisan budaya, local wisdom kita yang pernah ada, ya kan? Dan itu akan memperkuat jati diri kita sebagai bangsa, ya kan? Nanti kalau yang ekskavasi prasejarah di Bumi Ayu, ya moga-moga misalnya kita akan menemukan manusia prasejarah. Oh, ternyata bangsa Indonesia itu semuanya dari situ, begitu ya. Jadi kita tidak ada alasan untuk bertengkar, misalnya kan gitu. Ya kan, kalau kita bicara nanti ekskavasi di Pongal terkait dengan sejarah maritim, sejarah masuknya Islam ke Nusantara, ya kan, melalui perdagangan lewat laut, itu kita nanti akan memahami, oh ternyata proses masuknya Islam di Nusantara itu melalui akulturisasi misalnya ya, yang sifatnya sangat soft dari perdagangan dan seterusnya. Dan itu tentu akan memperkuat jati diri kita sebagai bangsa. Ya. Jadi itu yang menurut saya kontribusi ya dari riset dan inovasi terkait dengan penggalian kebudayaan, menemukan kembali diri kita, ya kan? Dan kemudian ujungnya nanti bisa memperkuat integritas dan kesatuan nasional kita ya sebagai bangsa Indonesia gitu. Oke. Ya. Memperkuat integritas ya. Ya. Poinnya itu ya Pak ya. Oke, lanjut lagi ya Pak Jaya, boleh ya? Oke, lanjut lagi. Nah, sebagai seorang budayawan legend nih Pak Jaya ya. Aduh. Ya kan? Bagaimana nih teknologi dapat membantu memperkenalkan khususnya seni dan budaya di Indonesia ke dunia internasional nih Pak? Tadi kan sudah diomong oleh Pak Kepala. Nah, kalau itu kan kata Pak Handoko. Kalau kata Pak Jaya seperti Oh, apa? Kan Pak Andri belum tahu nih Pak. Lagi-lagi ya kan? mau menunjukkan betapa Bapak hebat dong. Enggak dong Pak. Betapa Bapak dan hebat. ada kata saya hebat ya, saya cuma niru beliau kan. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Ya ampun. Jadi ini menghalalkan segala cara jadi. Oke. Siap, Pak. Ya. Ya sekali lagi lah, ya Anda saya tahu kan Anda melakukan ini semua kan karena tugas kan. Ya. Tapi kan sebetulnya kan ya Anda sudah tahu kan bahwa bagaimana BRIN ini berhasil membawa riset dan nasional inovasi ini ke dunia internasional. Oke. Nah, memang di situ sebetulnya BRIN ini itu menjadi bagian sekali lagi dari peradaban bangsa ini. Ya. Kalau nggak ada BRIN yang dulu, BRIN ini kan nama ya, dan dulu kan bentuknya lain ya, tapi ya sebetulnya BRIN lah, tapi belum disatukan ya, sekarang kan disatukan. Jadi ibarat bineka tunggal, dan sekarang ikannya tunggal ikannya ini. Ya, okay. Nah, bagaimana saya mungkin membawa wayang orang tampil di Sydney Opera House. Kalau tidak ada infrastruktur kebudayaan yang mendukung saya. Waktu itu kalau nggak ada Kemenristek yang meneliti tentang wayang orang, sehingga saya punya data wayang orang ini, kemudian tidak ada Kemenlu yang mendukung pertunjukan itu ke Sydney Opera House dan UNESCO. Itu dua ya saya terpaksa menyombongkan diri karena memang saya adalah orang pertama yang berhasil memboyong wayang orang tampil di Sydney Opera House dan UNESCO. Luar biasa sekali. Ya kalau itu belum pernah ya
opera Chinese Beijing ada no dari Jepang, kemudian papateri dari Praha itu mereka belum pernah tampil di UNESCO. Tapi Wayang Orang ada satu-satunya teater. Teater ya mau dibilang tradisional ya oke, ya, tapi teater nasional yang ditampilkan di UNESCO. Karena UNESCO sendiri waktu itu kaget waktu saya mau membawa ke sana itu tamat. Kemudian tapi karena saya bawa data dari Kemenristek waktu itu belum ada BRIN, nah mereka akhirnya menyerah. Dan itu pertunjukannya dahsyat sekali. Ya itu yang antri di Paris itu muter sampai markas besarnya UNESCO itu kan cukup besar, tapi yang antri itu sampai muter ya karena mereka mau melihat opera Jawa. Luar biasa. Itu dahsyat sekali. Ini Dan kalau ya Anda sudah kenal itu memang kalau bicara tentang kebudayaan, saya sudah 80 negara lah, ya. Tapi saya berani bilang bahwa dalam soal kebudayaan kita berani bersaing dengan bangsa manapun di dunia ini. Ya Anda bayangkan apa yang di Aceh itu pengaruhnya Islam kan? Betul. Dengan apa yang di Papua itu pengaruhnya Polinesia, daerah sana Asia itu beda sekali, nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi mereka bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika bangsa ini. Dan kalau itu saya juga merinding juga kalau ingat itu hebat sekali. Maka tadi saya juga terima kasih sekali BRIN ini banyak sekali mendukung peng-UNESCO-an yang belakangan ini kan Reok Ponorogo, kemudian Kebaya, betul, dan Kulintang. Mereka semua perlu data. Dan data itu ada di sini. Kalau nggak ada, ya kita ngarang-ngarang ya diketawain orang kan. Tapi kalau datanya ini ada stempelnya BRIN itu. Nah, Anda dilihat di situ betapa pentingnya BRIN. Maka hari ini saya juga memohon beliau, tapi setengahnya juga memaksa beliau. Siap dipaksa, Pak. Ya. Untuk membuat riset dan inovasi mengenai mencegah, bukan memberantas. Mencegah ya. Jangan sampai ketelanjur jadi. Siap. Kalau sudah terlanjur kita nanti harus menghukum orang, hukumnya nanti ada yang minta dihukum mati, macam-macam ya, itu bisa dicegah. Ya buktinya Bung Hatta tidak melakukan, buktinya Pak Sugeng tidak melakukan, ya, dan yang Gus Dur tidak melakukan. Jadi kalau mau itu bisa, itu bukan kemampuan, itu kemauan. Kalau korupsi semua orang bisa. Tapi untuk tidak korupsi, semua orang juga bisa. Kalau mau. Betul. Tapi kalau nggak mau, nggak bisa. Maka Pak Kepala, ya siap. Dari dulu saya itu sedih soal ini. Nah, moga-moga dalam waktu 6 bulan nanti. 6 bulan ya Pak ya? Iya 6 bulan. Berat. Tadi Bapak bilang sebulan loh. Tapi Pak serius. Oh, kan harus diseriusin toh Pak. Ya 6 bulan lah ya. Kalau kelamaan percuma ya. Tapi itu loh Pak, itu. Ya. Terus terang penyakit kita ya, sekarang ini yang paling parah, kita lah, kanker kita yang paling parah sekarang itu korupsi Pak. Masalah krusial. Dan hukum. Ya. Siap. Tolong Pak, hukumnya. Sebab nanti korupsinya dijadikan alat secara hukum untuk menghukum lawan-lawan politik. Nggak bagus Pak. Kita harusnya lawan politik yang kita berdebat soal politik, bukan soal tuduhan korupsi Pak. Kasihan Pak. Ya, saya nggak sebut nama, tapi banyak sekali teman-teman yang masuk penjara bukan karena korupsi sebetulnya,
Tapi karena kebetulan berseberangan ada. Bapak punya juga kan riset politik. Ya, ya. Pusat riset politik ada. Hukum ada, politik ada. Komplit. Ya. Siap. 6 bulan kan, Pak? Ya. Berhubung tadi 6 bulan tadi nih Pak, mungkin langsung ditanyakan saja nih Kak, sama Pak. Anda tidak usah pakai itu ya. Iya. langsung ke Pak Ya. Kepala BRIN ini. BRIN kan memiliki banyak program riset strategisnya ya Pak ya. Bagaimana strategi BRIN untuk melibatkan lebih banyak kolaborasi lintas sektor nih Pak? Mungkin seperti budaya, seni, dan teknologi Pak, bagaimana nih? Ya, kalau secara alami kita selalu melibatkan banyak mitra kita kan, dari kementerian lembaga, dari komunitas, begitu ya. Jadi misalnya yang tadi saya sampaikan terkait ekskavasi, kan kita juga banyak bersama dengan pelestari kebudayaan, komunitas-komunitas pelestari kebudayaan yang di Bumi Ayu itu misalnya, gitu. Nah, karena setelah itu kan biasanya kita tidak hanya sekedar menemukan kenali, tapi juga mau memanfaatkan kan. Karena seringkali kita pengen kita manfaatkan kan, nilai ekonominya gitu ya. Memberi kesempatan orang lain untuk punya itu. Jadi misalnya dari berbagai artefak kita jadikan aset store, misalnya untuk industri game. Ya, nah itu kami kerjasama dengan asosiasi pengembang game misalnya gitu. Jadi dan itu menimbulkan ekonomi baru juga gitu ya, sehingga orang akan semakin tergerak untuk ikut menghargai dan juga melestarikan budaya kita sendiri, karena dari situ dia mendapatkan sesuatu juga kan ya, meskipun tujuan awalnya bukan untuk profit ya, tetapi tetap kita tidak menutup kemungkinan pemanfaatan yang lebih memiliki nilai, khususnya bagi orang-orang yang terlibat di situ, begitu misalnya ya. Ya. Itu ya Pak ya. Jadi memang peran kolaborasi itu sangat ya, penting. itu dengan Kementerian Perindustrian juga, dengan Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sekarang saya minta dikasih kesempatan. Oh ya, boleh. Numpang, silakan, boleh silakan. Anda tidak usah, tapi saya numpang beliau. Silakan Pak. Ya, saya setuju sekali Pak. Bapak kepala itu, Bapak mesti tahu sebelum saya pembawa itu wayang orang ke UNESCO dan Senior Prahouse, itu seniman-seniman wayang orang itu sudah di ujung tanduk semua Pak, akan kehilangan nafkah mereka. Kan ada aja lagi orang kurang populer ya. Ya, bukan hanya kurang, sangat tidak populer ya. Duh. Terus terang waktu punya rencana, punya wacana itu, sesama bangsa saya itu malah bilang, Pak Jaya. Ngapain gitu? Iya, ngapain wayang orang? Duh, di kenapa kok wayang orang? Di Indonesia nggak ada yang nanggap gitu ya Pak ya? Nggak ada yang manggil ya. Ya. Mereka bilang itu, loh kenapa? Kok saya nggak boleh? Itu kan kesenian kampungan. Wah, gitu Pak. Malah mendidih saya Pak. Aduh, kalau di dalam wayang Triwik Romo saya itu. Marah sekali. Dan saya bersumpah, sebelum saya berhasil membawa wayang orang tampil di kampungan ini, tampil di sini, tolong saya jangan dipanggil dulu. Jadi sebelum saya mati saya harus bisa dia. Batik Pak, yang sekarang setiap hari saya kenakan ini. Yonas, kita di tahun berapa itu di UNESCO mengakui itu? 2009. Saya masih ingat ya, kira-kira itu 2004, 2005. Saya di perusahaan saya sendiri, saya datang pakai batik. Gempar. Aneh gitu ya? Aneh. Pak Jaya kok jadi desa? Dibilang gitu Pak, waktu kan itu? Jauh-jauh disekolahkan di Jerman. Dia kok sekarang mulai pakai batik. Saya tuh heran Pak. Duh, kenapa bangsa kita ini? Ya. Kalau dari Korea nonton, tapi kalau dramanya dari
siapa Betawi nggak ada yang nonton ya, tapi sekarang ya banyak yang Sekarang nonton kan, beda lah, jadi ya. wakil gubernur kan. Tidak. Nah begini Pak, sekarang kan lihat Ya, ya. bangganya kita terhadap batik bagaimana, Ya, ya. sampai ada yang bikin doktor bidang batik juga. Ya, ya. Nah kebayang. Jadi Pak, pengangkatan warisan budaya ini, Bapak benar Pak. Bapak nggak usah berusaha merendah diri dengan bukan untuk profit, karena yang dapat profit itu banyak sekali Pak. Industri batik sekarang jauh kan. Dulu yang besar-besar kan batik Semarang, batik keris. Sekarang kecil-kecil semua. Dan kreatif ya Pak? Iya. Ya. Dan tidak berhenti Pak. Ini kreativitasnya luar biasa. Dan wayang orang Pak sekarang mereka itu sampai sekarang eksklusif loh Pak. Iya. Malah iya. Makin kehabisan pemain dan terjadi generasi Pak. Iya. Saya punya teman yang 3 generasi cakil. Kakeknya pemain cakil, bapaknya jadi cakil, anaknya cakil. Ini kanon dia sekarang punya anak lagi, cucunya, ini bakal buyutnya ini akan ada pemain cakil lagi. Jadi what you have done dan what will you do itu peran terhadap peradaban luar biasa Pak. Ya karena riset dan inovasi itu kan bagian dari peradaban. Ya makanya kan saya bilang roda itu kan ya teknologi. Tapi yang nemukan roda itu dulu itu jasanya kayak apa besarnya. Walaupun belakangan saya baru sadar Pak, tidak semua kebudayaan punya roda loh. Inka itu nggak punya roda loh Pak. Inka nggak punya roda. Dan Inka nggak punya aksara. Kan kita juga sering mengucapkan kita ini kelemahan kita karena kita tidak budaya kita bukan budaya tulisan. Lisan. Tapi ternyata enggak loh Pak. Budaya lisan itu juga. Ya gimana ya? Dulu kan Alkitab kita lisan. Iya. Dulu kan yang kalau di Al-Quran kan beliau Nabi Muhammad kan menerjemahkannya mengajarkan menjadi tulisan. Tapi asalnya kan lisan. Lisan. Jadi begini ya Mas ya. Wawancara Anda ini sebetulnya maknanya itu luar biasa sekali. Ya dengan segala hormat bahwa Anda mempermalukan saya itu nggak apa-apa semua ya. Karena nanti arahnya akan keluar semua. Bahwa segala-galanya. Tapi Pak, menurut saya yang tetap kita jangan lupa ke sila Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan. Apapun di dunia ini, kalau tidak diorientasikan untuk kemanusiaan, maka tidak ada lagi keadilan dan tidak ada lagi peradaban. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pancasila itu keren sekali Pak. Jadi kemanusiaan ini di tangan Bapak. Makanya tadi itu tulis apa, bangga melayani bangsa ya dan akhlak. Akhlak itu, nah itu tadi korupsi. Kalau kita punya berakhlak, nggak ada korupsi. Oke. Terima kasih banyak nih. Biasa nih. Saya dapat insight baru nih Pak dari Pak Jaya sendiri. Nah tapi nih Pak, secara singkat nih Pak ya. Karena tadi Bapak kalau tadi menyatakan bahwa bangga nih, apalagi adanya BRIN ini Bapak bangga. Nah, pesan dan harapannya secara singkat nih Pak terhadap BRIN agar riset dan inovasi yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung itu bisa semakin maju. Apa nih Pak secara singkatnya? Begini ya, saya begitu datang ke sini kemudian dulu namanya kan bukan namanya Pak Habibie kan namanya. Nama gedung. Nama gedung ini. Gedung seingat ini. saya enggak loh.
Ya, bukan memang. Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Ya Kemenristek kan. Iya. Nama kantor aja. Iya. Tapi waktu saya datang ke sini, Iya. dan namanya sudah diabadikan. Saya kenal beliau. Dan ya, saya kira Sukma Habibie ini harus kita kembangkan. Bapak, ya kita mewarisi Sukma Habibie. Menurut saya beliau itu layak anugerah Nobel untuk karya beliau di bidang teknologi aeronautika. Itu crack itu Pak, itu menyelamatkan jutaan nyawa manusia loh Pak. Teori cracknya Pak Habibie itu. Cuma, nah ini Pak, mungkin Bapak dengan ini media Anda, Bapak tolong lebih sombong sedikit Bapak. Tolong Anda sombongkan teman-teman Anda, termasuk Anda sendiri. Mereka orang-orang hebat semua. Kita tapi kalah sombong. Harus lebih sombong gitu. Harus sombong. Ya tapi saya bilang sombong itu bukannya ya, bukan yang negatif ya. Iya bukannya, tapi sombong maksudnya lebih expose. Iya, perkataan expose tadi. Ya, karena aduh teman-teman kita, saya kenal panitia Nobel itu banyak teman saya juga di Dewan Juri. Mereka tuh nggak tahu banyak. Indonesia aja mereka nggak tahu. Saya waktu Pramudia Anantatur dicalonkan untuk dapat anugerah Nobel, saya tanya, kamu baca bukunya? Enggak. Loh lah kenapa kamu kok masukkan? Karena ngelawan pemerintah. Gitu Pak cara berpikirnya mereka, politis. Jadi mereka tuh nggak ngerti sebetulnya Indonesia ini. Bukan esensinya. Bapak, tadi penemuan-penemuan tadi itu dahsyat semua loh Pak. Tinggal, ya kalau kita kan agak sederhana. Ini ada seorang dokter juga meneliti obat, bukan obat tapi vaksin kanker Pak. Di dunia belum ada loh Pak. Baru ada satu di Jerman, cuma dia berhenti di paru-paru. Lah dia beliau berusaha untuk seluruh penyakit kanker. Vaksin. Pak, itu kalau Bapak bisa dukung dia, ya Nobel Pak. Nobel itu. Sebab ini preventif untuk kanker ini belum banyak. Kita kuratif terus kan. Padahal mahal. Padahal bukan hanya mahal, tapi juga paradigma WHO kan preventif dan promotif, bukan kuratif. Maaf ini jadinya melebar kemana-mana ini. Jadi saya lebih belajar kepada Pak Jaya dan juga Pak Handoko, biar makin tahu nih kawan BRIN juga yang melihat nanti kan lebih paham lagi bahwa BRIN itu ada dan riset-risetnya tuh bisa di-exposure gitu. Yes. Poin itu lebih ya Pak. pamer lah. Iya. Pamer kita kenal lagi bahwa ini jadi loh jangan risetnya. pamer kekayaan, pamer punya mobil Lamborghini, punya naik pesawat jet, jangan. Tapi pamer karya dan karya. Risetnya riset ya Pak ya. Ya, makasih. Siap. Sudah Pak? Ya udah. Itu. Ya, kan kalau belum kan diselesaikan dulu Pak Jaya. Gitu. Wah kalau enggak akan selesai. Nggak akan selesai ya, oke. Karena ini menurut saya perjuangan abadi ya. Siap. Peradaban itu kan selalu menuju yang lebih baik. Benar sekali. Kalau berhenti, wah ya mandek. Iya. Oke, menarik sekali ini kawan BRIN dan ada Pak Jaya dan juga Pak Laksana Trihandoko, cerita-cerita dan diskusi yang begitu luar biasa nih. Terima kasih sekali lagi nih untuk Pak Jaya Suprana dan juga Pak Laksana Trihandoko. Dan semoga cerita dan diskusi hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kawan BRIN dan juga menambah wawasan dimanapun kawan BRIN berada, gitu ya. Dan terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Berlian Irawan pamit undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. BRIN TV, TV Riset Zaman. Terima kasih Pak. Terima kasih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.